tengah belantara beton yang angkuh dan bisingnya mesin yang tak pernah tidur, sebuah suara konsisten terdengar, namun seringkali dianggap sebagai dekorasi yang remeh. Ia tidak memiliki warna bulu yang mencolok atau kicauan melengking yang memukau para kolektor. Namun, di saat burung-burung eksotis mati dalam sangkar emas atau punah karena hutan mereka hilang, makhluk kecil ini justru menaklukkan aspal dan baja. Burung gereja adalah narasi tentang bagaimana kebebasan tidak ditemukan di tempat yang luas, melainkan di celah-celah sempit yang luput dari perhatian. Ia adalah bukti bahwa untuk bertahan di dunia yang keras, kita tidak perlu menjadi yang paling kuat, melainkan yang paling berani untuk beradaptasi. Dalam sejarah, burung ini pernah mengguncang dunia, khususnya di Cina. Bagaimana tidak, burung dengan cuitan kecil ini dikabarkan menelan korban hingga jutaan jiwa akibat kelaparan. Bukan karena salah mereka, tetapi oleh keangkuhan manusia yang bermusuhan secara brutal dengan nama lain burung cikedih atau pingai ini. Dalam bahasa Inggris, dikenal sparrow, jenis burung pipit kecil yang berasal dari famili Passeridae. Antara tahun 1958 hingga 1962, sebuah ambisi politik yang buta berubah menjadi eksekusi massal paling mengerikan terhadap alam. Mao Zedong menetapkan bahwa burung gereja sebagai salah satu dari 4 hama yang harus dimusnahkan karena dianggap mencuri biji-bijian dari ladang rakyat, mengurangi jumlah panen hingga layak dibasmi. Penciptaan kebijakan ini adalah bentuk arogansi manusia yang menganggap burung kecil sebagai musuh negara, memicu sebuah mobilisasi massa di mana jutaan orang diperintahkan untuk melakukan satu tugas tunggal, memastikan tidak ada satupun sayap yang boleh mengepak di langit Cina. Metode pemusnahannya sangat biadab. Rakyat diminta memukul panci, wajan, dan drum tanpa henti untuk menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga di seluruh negeri. Akibatnya, burung-burung malang ini tidak pernah bisa hinggap untuk beristirahat. Mereka dipaksa terbang terus-menerus hingga jantung mereka meledak karena kelelahan atau jatuh mati karena stres yang luar biasa. Senapan angin menjadi senjata andalan untuk menghantam tubuh burung yang masuk jenis pipit ini. Miliaran nyawa burung gereja terbujur kaku di tanah, sebuah pembantaian sistematis yang dilakukan oleh manusia yang merasa paling berkuasa atas rantai makanan. Sorak-sorai menjadi penanda sebuah kemenangan hampa. Bagi manusia yang melakukan aksi ini, kengerian tidak datang dari suara panci yang mereka pukul, melainkan dari kesunyian yang akan mencekik mereka di kemudian hari. Rakyat Cina mungkin merasa menang saat melihat burung-burung itu jatuh bergelimpangan, namun tanpa ia sadari, tangannya sendiri sedang menggali kubur bagi jutaan nyawa manusia melalui kehancuran ekologis yang tidak bisa ditarik kembali. Kemenangan palsu atas burung gereja segera berubah menjadi mimpi buruk saat alam mulai mengirimkan tentara pembalasannya yang tak terlihat. Tanpa adanya burung gereja sebagai predator alami, populasi serangga, terutama belalang, mengalami lonjakan yang sangat masif dan tidak terkendali di seluruh lahan pertanian Cina. Penciptaan kekosongan ekologis ini adalah undangan terbuka bagi hama untuk berpesta di atas tanaman padi dan gandum yang seharusnya menjadi sumber nyawa bagi puluhan juta rakyat. Belalang-belalang ini bergerak seperti awan hitam yang menutupi matahari, menghabiskan seluruh hijaunya ladang dalam hitungan jam tanpa ada yang mampu menghentikan mereka. Kebijakan manusia yang tadinya ingin menyelamatkan biji-bijian justru mengundang penghancur yang jauh lebih rakus dan lebih sulit ditaklukkan daripada seekor burung kecil. Akibatnya, hasil panen di seluruh negeri hancur total, menyisakan tanah gersang yang dipenuhi oleh jutaan serangga yang merayakan kebodohan manusia. Kesalahan fatal ini akhirnya berujung pada bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern, di mana puluhan juta nyawa melayang akibat satu keputusan yang ceroboh. Kelaparan besar Cina yang dipicu oleh musnahnya burung gereja diperkirakan menewaskan antara 15 hingga 78 juta jiwa dalam waktu singkat. Penciptaan krisis ini membuktikan bahwa
Saat manusia mencoba bermain di wilayah Tuhan atas ekosistem, alam akan membalas dengan penderitaan yang melampaui batas imajinasi manusia yang paling liar sekalipun. Kesalahan fatal ini akhirnya memaksa sebuah bangsa besar bertekuk lutut pada seekor burung kecil demi menyambung nyawa yang tersisa. Di tengah bencana yang menewaskan puluhan juta jiwa, pemerintah Cina akhirnya menyadari bahwa mereka telah kalah telak melawan hukum alam. Dalam sebuah langkah yang sangat memalukan secara politik, Cina terpaksa mengimpor ribuan burung gereja dari Uni Soviet untuk mengisi kembali langit yang sudah mereka buat sunyi dan mati. Burung-burung impor ini datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penyelamat darurat untuk memperbaiki ekosistem yang telah rusak parah. Namun, kedatangan mereka sudah terlambat bagi jutaan rakyat yang telah terkubur akibat kelaparan besar yang melanda negeri itu. Harga yang harus dibayar untuk sebuah kebijakan yang sombong adalah nyawa manusia, yang jumlahnya jauh melampaui jumlah burung yang mereka bantai di awal kampanye berdarah ini. Vonis bagi manusia dalam tragedi ini adalah menyaksikan raga mereka membusuk dalam kondisi sadar akibat ketiadaan pangan yang dipicu tangan mereka sendiri. Kelaparan massal ini menciptakan penderitaan fisik yang brutal, di mana otot akan habis, kulit mengering membungkus tulang, dan organ dalam berhenti berfungsi satu persatu. Ini adalah hukuman mati kolektif dari alam sebagai balasan atas kesombongan manusia yang merasa bisa menentukan siapa yang berhak bernapas di muka bumi ini. Tragedi burung gereja di Cina adalah pengingat berdarah bahwa setiap makhluk kecil memiliki peran yang tidak bisa diganti oleh kebijakan politik manapun. Di balik kesunyian langit saat itu, tersimpan pelajaran bahwa saat kita menghancurkan satu bagian dari alam, kita sebenarnya sedang membunuh diri kita sendiri. Kebijakan yang ceroboh tidak hanya membantai burung, ia menghancurkan sebuah bangsa melalui kelaparan yang tak akan pernah bisa dimaafkan oleh sejarah. Secara fisik, burung ini tergolong kecil dengan panjang tubuh sekitar 14 cm. Pada jenis jantan, bagian atas kepalanya berwarna merah bata, tenggorokan hitam dengan tepi leher warna putih. Sedangkan jenis betina mirip jantan, namun keseluruhan warnanya sedikit pucat. Burung gereja yang kita lihat hari ini bukanlah penghuni asli yang muncul begitu saja dari aspal kota. Mereka adalah pengembara lintas benua yang sejarahnya terikat erat dengan migrasi manusia. Mereka tidak terbang melintasi samudera dengan kekuatan sendiri, melainkan menumpang pada arus sejarah peradaban. Di dunia internasional, mereka lebih dikenal sebagai tree sparrow. Nama burung gereja di Indonesia menyimpan sejarah tentang bagaimana cara pandang manusia terhadap arsitektur dan perlindungan. Pemberian nama burung gereja di Indonesia dan beberapa wilayah Melayu berawal dari pengamatan masyarakat pada masa kolonial. Karena gedung gereja zaman dulu memiliki langit-langit yang tinggi, celah-celah lubang angin yang banyak, dan struktur yang tenang, burung-burung ini sangat gemar bersarang di sana. Di masa itu, gereja seringkali menjadi bangunan permanen paling besar dan paling kokoh di sebuah kota, menjadikannya benteng atau perlindungan yang sempurna bagi koloni burung ini. Nama tersebut akhirnya melekat sebagai identitas, meski kini mereka juga bersarang di masjid, sekolah, hingga gedung perkantoran. Spesies yang paling umum di Indonesia adalah Passer montanus atau burung gereja Eurasia. Asal-usul mereka adalah dari wilayah Eropa dan sebagian besar Asia Utara. Mereka menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Asia Tenggara dan Amerika, mengikuti jalur perdagangan dan transportasi manusia. Mereka adalah komensalis sejati, makhluk yang hidupnya bergantung pada aktivitas manusia. Keberadaan mereka di sebuah wilayah seringkali menjadi indikator bahwa manusia telah menetap dan mulai membangun peradaban di sana. Mereka bukan sekadar burung, mereka adalah saksi sejarah ekspansi manusia di muka bumi. Di dunia hewan yang seringkali brutal dan penuh pergantian pasangan, burung gereja mempraktikkan sebuah komitmen yang mendalam. Membangun keluarga bagi mereka bukan sekadar insting biologis, melainkan sebuah kemitraan yang sangat sinkron di tengah kerasnya lingkungan urban. Burung gereja jantan
memiliki cara unik untuk menarik perhatian betina. Mereka akan menawarkan sarangnya, bercicit sepanjang hari, sambil membuka sayap dan bahkan membawakan makanan kepada sang betina. Yang menarik, burung jantan seringkali harus bertarung dengan jantan lainnya untuk merebutkan hati sang betina. Saat menampilkan tarian kawin, jantan akan menggembungkan dadanya, mengangkat ekor, dan melakukan gerakan membungkuk sambil berkicau. Setelah pasangan resmi jadian, mereka akan melakukan ritual perkawinan. Uniknya, sang pejantan akan melakukan berulang-ulang, bahkan tak sampai 1 menit sudah melakukannya lebih dari 3 kali. Untuk urusan bercinta, mereka tercatat sebagai ahlinya di dunia burung. Burung gereja memiliki siklus reproduksi yang sangat cepat. Burung betina mampu bertelur hingga 5 kali dalam setahun. Setiap periode bertelur, mereka menghasilkan 3-6 butir telur yang dierami selama 10 hingga 14 hari. Kedua induk terlibat aktif dalam mengerami telur dan merawat anak. Anak burung gereja akan meninggalkan sarang hanya dalam waktu 2 minggu setelah menetas. Burung gereja umumnya bersifat monogami sosial. Sepasang burung jantan dan betina akan bekerja sama seumur hidup untuk menjaga wilayah dan membesarkan anak. Dalam membangun keluarga, mereka memiliki pembagian kerja yang adil. Jantan biasanya bertugas menjaga wilayah dan mencari bahan sarang, sementara betina yang merapikan interior sarang. Yang luar biasa, kedua induk terlibat langsung dalam memberi makan anak-anaknya. Kerjasama ini sangat krusial. Di lingkungan kota yang sumber makanannya tersebar acak, upaya satu induk saja tidak akan cukup untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh hingga mampu terbang. Ini adalah gambaran tentang kekuatan kemitraan. Beton kota yang dingin hanya bisa dilawan dengan kehangatan komitmen. Meski burung gereja umumnya monogami dan setia pada pasangannya seumur hidup, studi menunjukkan fakta menarik bahwa sekitar 15% anak burung gereja ternyata tidak berhubungan dengan pasangan resmi sang induk betina. Hal ini menunjukkan adanya perilaku kawin di luar ikatan pasangan, meski mereka tetap mempertahankan pasangan utama mereka. Burung gereja membangun sarang yang rumit dari rumput, ranting, dan bulu. Keunikan sarang mereka adalah bisa digunakan kembali selama beberapa musim kawin. Bahkan, ketika sarang mereka dirusak, burung jantan akan dengan cepat membangun kembali karena keterikatan yang kuat dengan lokasi sarangnya. Burung gereja kadang membangun sarang berdampingan dengan sarang-sarang lain yang bahkan berbagi dinding. Bagi sebagian besar makhluk hidup, kota adalah penjara dari semen dan polusi. Namun, bagi burung gereja, setiap lubang ventilasi, sela-sela kabel listrik, dan celah di bawah genteng adalah real estate kelas 1. Mereka adalah salah satu dari sedikit spesies yang telah memutuskan untuk menandatangani kontrak abadi dengan peradaban manusia. Di Indonesia, mereka telah bergeser dari habitat asli di tepi hutan menuju jantung metropolis, menciptakan ekosistem baru di tengah kepungan manusia. Selain itu, mereka telah mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat terhadap patogen perkotaan dan mampu mengubah frekuensi kicauan mereka menjadi lebih tinggi, pitch, agar tetap terdengar di tengah kebisingan suara mesin kendaraan yang berada di frekuensi rendah. Ini adalah cermin dari kecerdasan memilih medan. Burung gereja adalah makhluk yang sangat sosial. Mereka hidup berkelompok tidak hanya saat musim kawin, tetapi sepanjang tahun. Kawanan burung gereja bisa mencapai ratusan bahkan ribuan ekor. Bahkan saat tidur, mereka berkumpul bersama dalam kelompok besar, kadang mencapai ratusan ekor dalam semak atau pohon yang rimbun. Secara biologis, burung gereja memiliki tingkat plastisitas perilaku yang sangat tinggi. Mereka adalah pengamat yang ulung terhadap aktivitas manusia. Mereka juga memiliki peran penting sebagai indikator kualitas lingkungan. Dalam beberapa penelitian ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Swaileh KM dan Sansur R dari Universitas Birzeit,
kandungan logam berat pada tubuh burung gereja mencerminkan tingkat polusi di suatu wilayah. Jika kandungan tembaga, timbal, dan seng dalam telur atau tubuh burung tinggi, berarti area tersebut memiliki tingkat pencemaran yang tinggi. Secara anatomi, sayap mereka yang pendek dan membulat didesain untuk terbang jarak pendek dengan manuver yang cepat, memungkinkan mereka melesat di antara kabel listrik atau menghindari kendaraan dalam hitungan detik. Meski bertubuh kecil, burung gereja mampu terbang dengan kecepatan mencapai 24 hingga 28 mil per jam atau sekitar 38 hingga 45 km per jam. Ketika merasa terancam bahaya, mereka bahkan bisa melesat hingga kecepatan 31 mil per jam. Burung ini terbang dengan cara mengepakkan sayap sekitar 15 kali per detik dalam pola yang hampir lurus. Fakta lain yang mungkin paling mengejutkan, burung gereja ternyata bisa berenang ketika dikejar predator. Meskipun berenang bukan aktivitas alami mereka, kemampuan ini menjadi strategi bertahan hidup yang luar biasa. Bahkan, dalam kondisi terdesak, burung gereja terekam menyelam dan berenang dalam jarak pendek di bawah air. Di alam bebas, mereka memakan biji-bijian seperti padi, gandum, jagung, dan millet. Selain itu, mereka juga mengonsumsi serangga seperti jangkrik, belalang, kupu-kupu, dan kroto. Namun, seiring interaksi dengan manusia, burung gereja bahkan sering terlihat memakan remahan makanan manusia yang jatuh di jalan. Pada akhirnya, burung gereja menjadi pengumpul remah-remah yang sangat efisien. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada biji-bijian di sawah, melainkan telah menjadi omnivora oportunis yang sanggup mengolah apapun yang ditinggalkan manusia di trotoar atau meja kafetaria. Meskipun secara alami, mereka adalah pemakan biji-bijian atau granivora, burung gereja telah mengadaptasi sistem pencernaan mereka untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan manusia, termasuk karbohidrat olahan. Mereka memiliki laju metabolisme yang sangat tinggi. Seekor burung gereja harus makan hampir sepanjang hari untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil di angka sekitar 40 hingga 42 derajat Celcius. Kendati demikian, di musim kawin, mereka akan berubah menjadi pemburu serangga yang handal untuk memenuhi kebutuhan protein tinggi bagi anak-anak mereka. Kemampuan mereka untuk beralih diet secara instan inilah yang membuat mereka tidak pernah kelaparan di lingkungan yang paling tandus sekalipun. Ini adalah gambaran tentang resiliensi oportunis. Pernahkah Anda melihat puluhan burung gereja berkumpul di atas satu bentangan kabel listrik, saling bersahutan dengan riuh rendah? Itu bukan sekadar obrolan tanpa makna. Kabel-kabel itu adalah ruang sidang, tempat di mana informasi tentang sumber makanan dan ancaman predator dibagikan dalam hitungan detik. Burung gereja adalah makhluk ultrasosial yang memahami bahwa di tengah beton, kesendirian adalah kerentanan. Burung gereja hidup dalam struktur koloni yang longgar, namun sangat terorganisir. Mereka memiliki hierarki sosial yang seringkali ditentukan oleh ukuran dan kegelapan warna celemek hitam di bawah paruh mereka. Semakin besar dan gelap bercak tersebut, semakin tinggi status sosial dan dominasi individu tersebut dalam kelompok. Mereka menggunakan sistem alarm call yang sangat spesifik, nada yang berbeda untuk predator udara seperti burung pemangsa dan predator darat seperti kucing. Hebatnya, mereka juga melakukan social learning atau belajar dari pengalaman sesamanya. Jika satu individu menemukan sumber makanan baru atau terjebak dalam bahaya, seluruh koloni akan segera mengetahuinya tanpa harus mengalami kejadian itu sendiri. Saat tiba waktunya untuk membangun masa depan, burung gereja tidak mencari pohon yang rindang atau dahan yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Mereka memilih untuk menumpang pada struktur buatan manusia. Celah atap, kotak listrik yang rusak, hingga lubang bekas pendingin udara menjadi tempat peristirahatan bagi generasi berikutnya. Bagi makhluk sebesar kita, waktu diukur dalam dekade. Namun bagi burung gereja,
hidup adalah sebuah perlombaan yang padat di tengah hiruk-pikuk kota. Mereka tidak memiliki kemewahan waktu yang panjang, sehingga setiap musim, setiap kepakan sayap, dan setiap butir telur adalah pertaruhan besar bagi keberlangsungan jenisnya. Di alam liar yang keras, rata-rata usia burung gereja berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Namun, dalam lingkungan yang aman dan tanpa predator, beberapa individu tercatat mampu bertahan hingga 10 tahun. Untuk mengompensasi usia yang relatif singkat ini, mereka memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Dalam 1 tahun, sepasang burung gereja bisa melewati 3 hingga 4 siklus pembiakan. Setiap siklusnya menghasilkan 4-6 butir telur. Jika dikalkulasi, sepasang burung gereja bisa melahirkan hingga 20 ekor anak dalam 1 tahun. Kecepatan regenerasi inilah yang membuat populasi mereka tetap stabil meski menghadapi ancaman polusi dan pemangsa perkotaan. Ini adalah cermin dari kualitas dalam keterbatasan. Pada akhirnya, burung gereja adalah pengingat yang paling jujur bahwa kebebasan tidak selalu berarti terbang menjauh ke cakrawala yang tak terjangkau. Terkadang, kebebasan adalah keberanian untuk tetap bernyanyi di atas kabel listrik yang membara, membangun rumah di sela beton yang dingin, dan tetap setia di tengah dunia yang terus berubah. Mereka tidak butuh hutan yang megah untuk menjadi raja. Mereka hanya butuh sebuah celah dan keberanian untuk tidak menyerah. Di mata mereka yang kecil, kota ini bukan sekadar tumpukan semen, melainkan sebuah panggung besar di mana kehidupan yang paling mungil pun berhak untuk menang.